Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam budi luhur. Salam dulu. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Rainur, mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2019, Universitas Budi Luhur, selaku moderator pada kegiatan DASI atau diskusi asyik seputar hubungan internasional pada hari ini. Di DASI pada hari ini kita akan membahas tentang presidensi Indonesia dalam KTT G20. Di mana pada tema yang diambil oleh Himai Budi Luhur pada hari ini adalah membahas tentang momentum bersejarah bagi Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 serta mendiskusikan bagaimana manfaat presidensi G20 bagi Indonesia itu sendiri. Pada kesempatan ini kita akan membahasnya bersama-sama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Ada mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2018, ada Muhammad Rahmadi. Hai. Oke. Apa kabar, Baik banget. Selamat datang loh di DASI. Thank you. Oke, biasanya DASI itu selalu mengundang dosen. Kali ini mengundangnya mahasiswa. Mantap. Biar agak low profile aja dikit. Oke, narasumber kita ini sudah hadir di hadapan kita semua. Teman-teman juga bisa lihat nanti via Instagram Himai Universitas Budi Luhur dan via channel YouTube-nya. Untuk diskusi pada hari ini di sesi pertama, Muammar akan memaparkan sekitar 5 menit tentang pembahasan seputar KTT G20. Kemudian ada diskusi terlebih dahulu dengan saya. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilakan kepada Kak Muammar untuk mungkin memaparkan materinya terlebih dahulu nih soal KTT G20 itu kayak apa sih KTT G20 itu, kenapa sangat penting presidensi Indonesia di G20. Oke. Jadi seperti yang kita tahu G20 itu apa sih, Ray, sebenarnya? Nah, saya tidak tahu, makanya saya bertanya makanya saya jelasin. Siap. G20 itu adalah kumpulan negara-negara yang memiliki kemampuan ekonomi maupun jadi G20 itu adalah kumpulan 20 negara yang memiliki kemampuan ekonomi dan juga pengaruh di dunia internasional yang sangat besar. Nah, G20 itu ada negara apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu bahwa Amerika Serikat merupakan negara hegemon yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam bidang ekonomi, militer, dan juga lain-lain. Terus ada Tiongkok juga atau China yang sekarang sebagai negara emerging power atau negara yang mempunyai pengaruh baru dalam dunia internasional ini, yang juga memiliki pengaruh di bidang ekonomi dan juga teknologi terutama. Terus ada juga Jepang yang kita tahu juga negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan juga teknologi yang sangat besar. Terus juga ada seperti tahu India dengan negara dengan populasi terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok kan dengan 1,4 miliar kalau nggak salah. Ya, terus ada negara Afrika Selatan dan juga Brazil yang merupakan perwakilan dari Afrika dan juga Amerika Latin. Dan juga ada selain Brazil ada Argentina juga. Terus juga ada negara kita Indonesia yang juga proud Indonesian yang juga akan menjadi tuan rumah dalam presidensi G20 yang di tahun 2022. Betul. Nah, untuk selengkapnya nanti ada di sini ya. betul. Tergantung dari editornya nanti ya. Iya. Tapi tadi udah disampaikan sama Kak Muammar ada 20 ya sesuai dengan namanya. Ya. G20 tadi ada disebutin Amerika Serikat, ada Afrika Selatan, Arab Saudi bahkan ya. Oh iya. Arab Saudi itu ternyata masuk ke negara G20 loh. Sebagai pasokan minyak bumi terbesar di dunia saat ini. Ada Argentina, ada Australia, ada Brazil, ada India, Indonesia, Inggris, jangan lupa, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, dalam hal ini adalah Korea Selatan, ada Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki ya, dan Uni Eropa. Betul. Seperti kita garis bawahi itu Uni Eropa itu merupakan kumpulan dari negara-negara Eropa ya. Betul. Masuk salah satu perserikatan ekonomi gitu. Oke. Untuk pertama kalinya setelah 20 tahun sejak G20 itu terbentuk, Indonesia resmi memegang presidensi G20. Nah, menurut Kak Muammar sendiri, gimana dan apa sih manfaat dari Indonesia sebagai presidensi G20? Karena setiap jabatan atau setiap
gelar atau apapun itu untuk sebuah negara itu kan pasti ada manfaatnya. Betul. Menurut kamu Amar sendiri, manfaat kita menjadi presidensi di G20 itu apa? Ya kalau menurut saya sih ada banyak banget ya, terutama di bidang ekonomi ya. Seperti kita tahu kan Indonesia juga sedang masih menghadapi pandemi COVID-19 di mana ekonomi itu menjadi sektor yang sangat terdampak gitu loh. Nah dengan adanya G20 ini atau Indonesia menjadi tuan rumah presidensi G20 yang di 2022 ini bakal banyak banget keuntungan yang dapat Indonesia. Apa aja itu? Yang pertama yang pasti investasi luar negeri. Seperti kita tahu Indonesia juga sedang menggalakkan investasi luar negeri gitu. Ya, aduh lagi ya. Gue pikir investasi luar negeri. Nah, investasi luar negeri ini juga akan membuka lapangan kerja baru buat masyarakat Indonesia yang dimana sekarang kan angka pengangguran lagi tinggi. Betul. Akibat dari pandemi kan. Yang kedua adalah promosi pariwisata sih kalau menurut saya, karena kan G20 ini akan mengundang kepala-kepala negara dari banyak negara di dunia kan. Nah itu pasti mereka akan media-media internasional pasti akan menyorot Indonesia. Nah mungkin di situ akan jadi kesempatan buat Indonesia untuk mempromosikan ya entah itu tempat wisata ataupun keindahan alam dan lain-lain. Jadi menurut saya itu dua hal yang paling penting sih. Dan juga penanganan pandemi seperti vaksinasi itu mungkin dengan adanya presidensi G20 ini Indonesia akan mendapatkan bantuan lebih banyak soal vaksinasi. Betul. Momentum ya. Dari masa pandemi ini, terus Indonesia juga ini jadi bentuk pengakuan dunia juga ya atas Betul. Indonesia. Jadi kita dipercayain untuk memegang sebuah organisasi ya atau apapun bahasanya, yaitu G20. Kita udah bukan dianggap lagi negara berkembang lah berarti ya kalau kayak gini. Negara berflower atau negara dengan perekonomian terbesar karena kita bisa ternyata jadi presidensi G20 ini ya. Juga merepresentasikan negara-negara yang mungkin orang-orang mengira negara-negara berkembang gitu ya. Kayak tadi Brazil, Indonesia, bahkan India loh. Orang-orang kan kalau India tuh skeptis aja ya. Kayaknya. Peradaban. Iya, tapi ternyata Indonesia bisa mewakili negara-negara itu. Oh iya, selain itu juga Indonesia bakal mewakili negara ASEAN juga karena benar. Seperti kita tahu kalau Indonesia satu-satunya negara dari ASEAN yang masuk ke G20. Bahkan negara kayak Singapura aja tidak masuk. Padahal seperti kita tahu Singapura negara yang sangat oke lah perekonomiannya gitu ya. Sangat oke perekonomiannya gitu. Oke, benar. Ya kayak tadi udah disebutin kamu Amar ya tentang manfaatnya. Ada juga kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional. Kayak tadi kamu Amar sebutin ya, nanti ada banyak presiden yang masuk ke negara ini ya, mengunjungi Indonesia, media-media luar. Jadi kita dapat exposure yang lebih gede lagi tuh. Betul banget. Jadi ya ini jadi satu keuntungan sendiri lah teman-teman untuk Indonesia menjadi presidensi dalam G20 gitu. Kayak tadi kan fokus perhatian dunia tuh jadi ke kita gitu. Kita jadi center of focus ya untuk negara-negara lain, pusat tata surya Indonesia tuh. Terus ada lagi pertemuan-pertemuan G20 itu juga jadi sarana kayak tadi kata kamu Amar, memperkenalkan pariwisata di Indonesia gitu ya, kayak kota-kota kayak Mandalika sekarang ya, di Lombok, Bali udah pasti. Ya itu seperti yang kita tahu kan pemerintah Indonesia juga mempromosikan program pariwisata eksklusif gitu. Apa tuh? Pariwisata eksklusif. Itu seperti pariwisata yang diunggulkan gitu loh dalam dalam kancah pariwisata Indonesia gitu. Seperti tadi ada Bali, ada Mandalika, ada Danau Toba, ada Pulau Komodo. Mungkin itu sih. Oke. Dan ya dalam kita sebagai anak hubungan internasional ya, pasti nggak lepas sama yang ngomongin tentang peran diplomasi Indonesia dalam mensukseskan presidensi G20. Kayak jadi presidensi dalam G20 itu kan nggak serta-merta tiba-tiba jadi presidensi aja kan. Gimana sih peran Indonesia khususnya dalam mensukseskan presidensi G20? Kayak selama 20 tahun kita nggak pernah punya peran sebesar ini. Gimana sih kira-kira dari yang kamu Amar tahu tentang peran diplomasi Indonesia dalam mensukseskan G20 itu sendiri?
Kalau menurut saya itu sih bukan hal yang mudah dan butuh perjuangan panjang ya. Betul. Dan juga kepercayaan internasional itu sangat penting. Betul. Ya seperti yang kita tahu kalau Indonesia juga sebelum ini pernah menjadi bagian dari Dewan Keamanan PBB ya. Dan itu mungkin sangat mendapat apresiasi dari dunia internasional. Mungkin itu salah satu yang menjadi apa ya, key point yang menjadi alasan kenapa Indonesia dipercaya oleh dunia internasional untuk menjadi presidensi dalam G20 di tahun 2022 ini. Mungkin itu sih jadi key point. Oke. Tapi tadi kita udah ngomongin manfaat, berarti ada tantangan juga kan? Betul. With great power comes great responsibility. Ya. Dalam ada sebuah manfaat, ada juga tantangan untuk negara seperti Indonesia menjadi presidensi G20. Menurut kamu Amar sendiri, kira-kira tantangan yang harus kita hadapin sebagai presidensi dalam G20 tahun ini ya, 2022 tuh apa aja sih? Apakah obstacle-nya tuh akan sebesar itu untuk kita lewatin, atau tantangan-tantangan yang ada di depan kita tuh bisa kita lewatin satu persatu? Kalau menurut saya tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah pandemi COVID-19 saat ini. Apalagi sekarang kan ada varian Omicron yang Betul. ya saat video ini direkam Ada lagi udah varian paling baru. udah mulai ada kenaikan kasus di Indonesia dan juga nggak cuma di Indonesia doang, bahkan di luar negeri kayak Amerika, di Eropa itu lebih parah kan. Lagi naik banget. Ya betul. Mungkin yang pertama itu, yang kedua adalah stigma orang-orang internasional atau dunia internasional terhadap Indonesia yang ya bukan negara berkembang gitu loh. Bukan negara maju, maaf. Iya, bukan negara. Dikat ya. Betul. Yang dimana Indonesia kan di mata internasional itu kan bukan negara maju seperti Amerika atau Inggris. Jepang atau Inggris gitu loh. Nah itu menjadi tantangan buat dunia internasional, tantangan buat Indonesia untuk membuktikan kalau Indonesia itu bisa gitu walaupun bukan negara maju, dan Indonesia sedang menuju negara maju mungkin di 2045 kan targetnya. Yep. Pas bahas 100 tahun usia Indonesia ya. Betul. Oke. Dan kita langsung geser ke presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Temanya tuh nanti Recover Together, Recover Stronger ya. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan atau sustainable ya. Sesuai dengan goals, yaitu mengejar Sustainable Development Goals di tahun 2030. Tadi kita udah ngomongin tentang Indonesianya. Sekarang kita ngomongin tentang G20-nya itu sendiri. Sebenarnya tadi yang udah disebutin sama kamu Amar ya. G20 itu apa? Mungkin kita udah tahu. Tapi sebenarnya G20 ini ngapain sih? Perannya mereka tuh apa? Dan perbedaan G20 dengan organisasi-organisasi internasional lainnya, mungkin peran dari G20 itu dulu sendiri deh kamu Amar. Kira-kira yang kamu Amar ketahuin tuh kenapa presidensi kita tuh besar banget di G20 itu sebesar apa sih perannya di dunia ini? Ya seperti yang kita tahu kan kalau G20 itu kan kumpulan negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia yang mewakili mayoritas ekonomi internasional gitu. Jadi ya peran G20 ini kurang lebih ya di dalam sektor ekonomi gitu loh. Seperti contohnya saat krisis ekonomi tahun 2008 itu G20 itu sangat berperan sih dalam hal kebijakan internasionalnya seperti kebijakan moneter dan juga lain-lain. Bahkan di saat pandemi COVID-19 saat ini G20 itu sangat berperan gitu loh, terutama dalam pendistribusian vaksin secara merata gitu. Selain WHO ataupun lembaga-lembaga kesehatan lainnya, G20 ini juga termasuk organisasi yang sangat berperan gitu loh. Karena kan diisi oleh negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang besar dan juga negara-negara dengan produsen vaksin gitu. Betul. Seperti Amerika ataupun China, Inggris dan lain-lain gitu. Jadi sangat berperan sih untuk negara-negara yang bahkan nggak masuk G20, negara-negara yang masih belum berkembang seperti negara-negara di Afrika ataupun negara-negara di Asia ataupun di Amerika Latin gitu. Oke. Tadi ya, penanganan krisis global 2008 itu salah satu kesuksesan G20 terbesar
adalah dukungan dalam mengatasi krisis keuangan global 2008 tuh krisisnya parah banget ya. Itu dari penjuru Eropa bahkan negara-negara di Amerika dan dunia juga gitu. Dimana G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala yang sangat besar, juga mendorong peningkatan kapasitas peminjaman dari International Monetary Fund atau IMF ya. Terus ada juga perannya kayak kebijakan pajak. Tadi kamu Omar udah bilang kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 ya, distribusi vaksin negara-negara kayak Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok ya, produsen-produsen vaksin. Dan isu-isu lainnya kayak isu internasional seperti perdagangan, iklim, pembangunan. Seperti pada tahun 2016 diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. Terus G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change tahun 2015 dan the 2030 Agenda for Sustainable Development. Selanjutnya mungkin adalah pasti ada ujungnya kan. Jadi presidensi G20 pasti harus ada apa ya, end produknya lah untuk Indonesia. Kira-kira dampak nyata yang akan atau telah kita rasakan bagi masyarakat selama Indonesia sejauh ini memegang presidensi G20 itu apa sih kira-kira kita ya kaum milenial Gen Z ya, kira-kira apa sih yang akan atau telah kita dapat di mana peran Indonesia di sebagai presidensi G20 ini akan terasa gitu? Kalau menurut saya yang pertama kan tadi udah dijelasin di awal kalau G20 ini akan apa ya, Indonesia akan mendapatkan exposure perhatian dari dunia internasional. Betul. Mungkin itu dapat dimanfaatkan untuk kita Gen Z dan juga milenial untuk lebih bisa berkarya agar karya kita bisa dilihat oleh dunia internasional gitu. Betul. Karyanya itu nggak harus kayak karya musik atau lagu, nggak perlu. Mungkin kayak kita bisa bikin suatu startup mungkin Betul. yang mungkin unik dan juga bisa mendapatkan perhatian internasional, kan nanti mungkin kita bisa dapat investasi dari luar kan bisa aja. Jadi mungkin karya kita bisa lebih dikenal di dunia internasional, mungkin itu sih salah satunya. Mungkin yang kedua yaitu pasti dengan Indonesia menjadi presidensi G20 di 2022 ini akan meningkatkan nasionalisme kita, bener nggak sih? Betul. Pasti kan kita bangga dong kalau Indonesia menjadi presidensi di G20, kan memimpin negara-negara kayak Amerika, Tiongkok, Jepang, Inggris. Mungkin itu sih bakal meningkatkan apa ya, nasionalisme kita yang akan berhubungan dengan yang tadi pertama, apa bakal memantik kita gitu loh, untuk bisa lebih berkarya lebih bagus lagi gitu. Oke, itu untuk kaum milenial dan Gen Z ya, karena kan masa depan Betul. bangsa ada di kita gitu kan. Betul. Mungkin itu ya tentang apa yang akan kita dapatkan, telah dapatkan dan akan dapatkan untuk presidensi G20 ini gitu. Buat yang penasaran kira-kira isu-isu apa aja yang dibahas di G20 itu, ada 3 ya. Yang pertama kesehatan yang inklusif, mewujudkan vaksinasi yang merata, menciptakan arsitektur kesehatan secara global, serta kesiapan pandemi yang akan datang yaitu Pandemic Preparedness Policy. Yang kedua, transformasi digital ekonomi. Pertemuan G20 nanti diharapkan sukses dalam mempercepat digitalisasi sistem pembayaran serta memberikan bantuan akses keuangan terutama bagi UMKM. Kayak kita nih sekarang bayarnya apa-apa pakai cashless gitu ya. Itu tuh bagian dari situ nanti. Jadi mungkin teman-teman yang udah menggunakan fitur ini akan lebih banyak dapat fitur ini lagi nanti ya. Mungkin nanti ada GoPay lainnya, itu bisa terjadi. Terus ketiga tuh ada transisi energi, mengerahkan koordinasi kebijakan global terkait pembiayaan perubahan iklim dan transisi energi. Kira-kira itu yang akan dibahas di G20 Indonesia tahun 2022 nanti. Mungkin kita geser ke pendapat personal ya. Itu ada titipan pertanyaan ya. Sebenarnya nggak banyak sih, cuma beberapa aja. Gimana yang pertama nih ya? Bentar, kita cari dulu untuk sesi tanya jawab. Ya. Dulu maaf guys, maksudnya. Lama banget. Bentar, ada di sini. Saya kan bisa lihat di sini ya. Maaf. Oke, lanjut.
Oke, ini pertanyaan tapi agak ini juga sih, agak panjang ya. Jadi ini Boleh. jawabnya sesuai dengan pendapat Kak Muhammad aja, nggak masalah. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang peran G20, manfaatnya, dampak positifnya, tantangannya. Nah, kalau dari ini ada pertanyaan dari sisi negatifnya juga, sebenarnya banyak kritikan kan ke G20 gitu. Salah satu kritikannya itu ini cuma ajang saling pamer di antara negara-negara G20. Jadi kayak negara-negara besar kemarin kan ketemu di Itali ya, kalau nggak salah. Betul. Ketemu di Itali, terus katanya nih cuman jadi ajang pamer nih. Saya nggak tahu, saya yang bertanya. Tapi ada juga masuk ke dalam beberapa media juga sih. Dan belum ada kekompakan dan kesinergian antara negara-negara G20. Ini ketika kita lagi take video ini, itu ada persoalan isu antara Rusia, Ukraina, Amerika, Tiongkok, dan lain-lain. Itu kan negara-negara G20 ya. Gimana caranya negara-negara di G20 ini ternyata punya masalah pribadi gitu. Seharusnya kan negara-negara ini kan harus bersinergi dan kompak gitu. Nah, pertanyaannya adalah, menurut pandangan kamu Amar tentang pendapat-pendapat tersebut, kalau G20 ini adalah ajang pamer negara-negara besar, terus negara ini tuh less coordinate, less less sinergi gitu. Nah, menurut pendapat kamu Amar gimana? Apakah benar hal itu, pendapat itu merupakan hal yang benar, atau ada counterpoint di antara itu mungkin? Kalau menurut saya pribadi ya, seperti kita tahu kan kalau negara itu pasti punya interest masing-masing, punya kepentingan masing-masing, dan tujuan dari negara itu kan pasti memenuhi kepentingan itu kan. Betul. Mungkin di dalam G20 ini juga menjadi sarana bagi negara-negara itu untuk memenuhi interestnya juga. Seperti Indonesia juga dalam G20 ini kan juga memiliki interest kan, seperti investasi asing dan juga promosi negara dan juga apa sih namanya? Exposure. Bukan Ekonomi. pariwisata itu dia. Dan juga promosi pariwisata kan. Jadi setiap negara mempunyai interestnya masing-masing, dan juga ya pasti akan terjadi perbedaan di dalam G20 ini. Nah, yang menjadi penting adalah untuk mensinergikan itu loh, antara kepentingan itu untuk jadi suatu kepentingan yang lebih besar lagi gitu ya, yaitu kepentingan seluruh negara di dunia ini yang bukan termasuk anggota G20. Nah, soal itu kan negara G20 ini udah terkenal dengan negara-negara maju lah, walaupun Indonesia kadang dicap sebagai negara berkembang, atau kasarnya tuh kayak third world country lah gitu, walaupun enggak juga sih. Tapi kemarin di Itali itu kan ngebahas tentang isu lingkungan kayak global warming dan segala macam, terus pandemi, di point out sama Pak Jokowi juga pada saat G20 di Italia. Soal negara-negara yang di luar G20, gimana caranya, pertanyaan kedua ya, gimana caranya negara-negara maju itu menginfluence negara berkembang dan negara-negara kecil dalam G20 ini gitu. Karena kan ini 20 negara besar, ada 200 negara lain gitu. Gimana caranya 20 negara ini menginfluence negara-negara berkembang dan negara-negara kecil dalam kegiatan G20 ini gitu. Ya. Kayak kontribusinya tuh apa mungkin untuk negara berkembang dan negara di luar G20? Mungkin seperti kita tahu kan kalau G20 itu isinya negara-negara yang mempunyai ekonomi terbesar juga influence ya. Mungkin dari influence itu aja udah bisa negara-negara kecil tuh kan pengen doang jadi negara-negara besar. Betul. Kayak kita lah. Iya, kayak kita kan pengen doang jadi kayak Nadiem Makarim. Contoh. Betul. Ya pasti kita akan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Nadiem Makarim. Betul. Sama seperti di negara juga pasti ingin mengikuti langkah-langkah ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara besar. Seperti negara-negara G20 ini. Jadi menurut saya secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh negara-negara G20 selama itu menguntungkan dan juga memenuhi national interestnya negara-negara di luar G20, mungkin ya pasti akan diikuti gitu, as long as itu memenuhi tadi national interestnya dan tidak membahayakan negara-negara tersebut ya. Karena kan yang dibahas isu-isu yang
lumayan sensitif untuk negara berkembang dan negara-negara kecil, kayak pandemi, kayak global warming. Itu kan menjadi isu yang besar lah. Maksudnya negara-negara besar kan jarang banget bersinggungan sama yang namanya global warming atau climate change. Itu biasanya cuma terjadi di negara-negara berkembang dan negara kecil gitu. Ada juga mungkin pertanyaan tentang tindakan tepat apa yang akan dilakukan G20 untuk membantu negara lainnya mengurangi isu-isu lingkungan gitu. Kayak ada negara-negara maju yang melarang pembangkit listrik tenaga batu bara yang sangat bersinggungan dengan negara di benua Afrika. Bagaimana negara Afrika ini bergantung banget sama kegiatan pembangkit listrik tenaga batu bara ini. Nah, gimana caranya mereka tuh bisa bersinergi gitu. Mungkin ini pertanyaan yang udah tadi saya sampaikan juga, tapi gimana sih caranya supaya negara maju ini membantu tapi alih-alih tidak apa ya, mengganggu Menyusahkan gitu. iya, tidak menyusahkan dan mengganggu kenyamanan negara-negara berkembang gitu. Ya mungkin lebih ke promosi untuk energi terbarukan seperti contohnya energi nuklir yang merupakan energi yang sangat bersih gitu loh. Tapi kan untuk menuju ke sana negara-negara berkembang ini butuh riset yang panjang dan membutuhkan pemasukan. Nah di sini peran negara besar dan juga nggak harus negara sih, kan di dalam HI juga ada aktor Ya, betul. aktor non negara seperti MNC dan juga ada NGO. Mungkin di situ juga bisa berperan sih dalam mewujudkan energi yang lebih bersih. Contohnya kayak apa ya yang dilakukan oleh Elon Musk. Oke, iya betul. Dia bikin SpaceX gitu ya. Betul. Bikin gerakan-gerakan baru yang mungkin mendobrak batas antara masyarakat dengan negara gitu. Betul, Elon Musk. Elon Musk juga Respect. menjadi salah satu, udah menjadi seperti aktor HI sendiri. Betul. Ya? Dan juga mungkin kayak Bill Gates, mungkin Mark Zuckerberg yang bikin metaverse itu kan secara tidak langsung akan berdampak kepada negara-negara kecil juga dong. Karena pasti rakyat-rakyatnya juga akan mengikuti gitu. Jadi akan mempengaruhi secara ekonomi dan juga lingkungan sih menurut saya. Jadi apa ya, arus informasi jadi lebih cepat gitu. Betul. Oke. Transformasi digital juga ya, kemarin sempat disinggung di G20 di Italia. Tadi disinggung kamu Amar juga tentang bagaimana orang-orang yang mungkin bukan aktor-aktor negara berubah jadi aktor negara, kayak Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk dengan SpaceX-nya. Sempat disinggung tentang transformasi digital ekonomi di mana pendidikan dan ekonomi kreatif memberikan kesempatan yang berarti bagi kaum muda seperti kita untuk mengekspresikan dan diakui karena perspektif kita yang cukup berbeda, meningkatkan ketahanan kita dalam menghadapi bencana di masa depan. Karena kan bencana bukan bencana alam doang ya, di masa depan ada bencana teknologi digital dan segala macam. Mungkin terakhir, harapan pribadi dari Kak Muammar tentang bagaimana Indonesia menjadi presidensi G20. Entah itu boleh pendapat yang lebih luas atau pendapat untuk pribadi dulu deh. Misalnya kita nih jadi presidensi G20, apakah nanti cuman gitu-gitu aja atau ada harapan-harapan tertentu dari Kak Muammar yang mungkin bisa menjadi harapan bagi kita semua juga gitu. Ya harapan saya sih secara pribadi semoga presidensi G20 Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar. Yang penting itu dulu. Yang kedua adalah semoga agenda-agenda yang disampaikan atau yang ingin diangkat ini bisa tersampaikan dengan baik gitu loh. Jadi nggak stagnan. Betul. Seperti kan tadi ada pemulihan ekonomi digital dan lain. Semoga ada setelah adanya pertemuan G20 ini yang dilaksanakan di Indonesia itu akan lebih berkembang lagi gitu loh. Dan akan berdampak ke negara-negara yang lebih kecil seperti negara-negara berkembang dan juga negara-negara third world country gitu. Mungkin itu sih. Oke. Tentu kita punya harapan masing-masing tentang kegiatan kita sebagai presidensi G20 ya. Sebelumnya kita juga ucapkan selamat udah pasti kepada pemerintah Indonesia, di mana kita ternyata bisa loh ada di top of the mountain di negara-negara besar gitu. Kita udah setara lah dalam hal perekonomian dengan Amerika Serikat ya, Tiongkok, Inggris, Jerman, Italia, yang mungkin di bidang-bidang lain
kita nggak bisa setara dengan itu gitu, kayak bidang Masih jauh. seni, olahraga dan segala macam. Tapi ternyata di bidang perekonomian dunia kita bisa loh ternyata setara, bahkan kita yang megang gitu ya Betul. presidensi dari G20 ini. Sama sih, saya harapannya juga sama kayak kamu Omar, yaitu adalah bagaimana Indonesia tidak hanya bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak mungkin, tapi juga bisa memberikan timbal balik ya. Betul. Jadi take and give lah, lebih tepatnya, dimana kita nggak cuma dapat exposure-nya aja nih, tapi kita juga memberikan kepada negara-negara yang serumpun lah dengan kita dulu lah. Misalnya ASEAN, kita satu-satunya ya tadi. Iya, betul. Negara ada Vietnam, ada Thailand, ada Malaysia, di Singapura, ternyata kita yang masuk gitu. Jadi kita juga bisa memberikan itu kepada negara ASEAN, kepada masyarakat di Indonesia, udah pasti, terutama pemuda-pemuda seperti kita berdua ya, mahasiswa-mahasiswa yang mungkin akan kena imbasnya gitu di suatu masa. Ini biasanya presidensi ini cuma 1 tahun aja. Betul. Wah, singkat banget. Ya karena kan ada 20 negara lain. Iya sih, mau ganti-ganti nih. Cuman oke, berarti ini harus dimaksimalin 1 tahun ini ya. Betul. Supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang ingin kita capai gitu. Misalnya dari kesehatan yang inklusif ya, dari kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dan segala macam untuk mewujudkan Sustainable Development Goals pada tahun 2030 gitu ya. Baiklah, berakhir sudah sesi diskusi asik seputar hubungan internasional atau DASI dengan tema presidensi Indonesia dalam KTT G20 pada hari ini. Banyak ilmu yang dapat kita serap dan kita dapatkan pada diskusi kali ini bersama saya Raffi Rainur dan Muhammad Rahmadi. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman yang menonton melalui kanal YouTube Himai Budi Luhur. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @Himai Budi Luhur untuk tahu update-update dan berita-berita lain seputar Himai Budi Luhur dan berita-berita seputar hubungan internasional. Terima kasih kepada seluruh penonton yang menonton sampai menit ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya Raffi Rainur dan narasumber kita Muhammad Rahmadi. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Budi Luhur. Bye. Himai Jaya.